Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau mengenalkan kepada teman-teman semua ya. Tentu saja bagi teman-teman yang belum banyak mengenal dunia arkeologi teman-teman. Ini ada beberapa batu yang digunakan oleh nenek-nenek moyang purba kita dulu teman-teman, untuk membuat alat-alat yang dipergunakan untuk mempermudah hidup mereka ketika menjalani kehidupannya teman-teman. Alat-alat ini dipergunakan untuk membuat alat-alat yang lain teman-teman ya. Biasanya dibuat untuk membuat kapak persegi, kapak lonjong maupun tombak atau mata panah. Juga digunakan untuk membuat pisau dan lain-lain teman-teman. Semuanya serba batu, dan alat yang digunakan juga batu teman-teman. Oke teman-teman, mari kita mulai. Oke teman-teman, mari kita mulai dari yang besar dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah alat pemukul ya, untuk membuat alat-alat dari batu dari nenek moyang kita teman-teman. Semua berfungsi sama, dari ada 9 item ini. Dan ini yang pertama, agak besar teman-teman, megangnya begini. Jadi memang dibikin begini oleh nenek moyang kita supaya megangnya enak. Nah di sini juga ada lekukan, jadi megangnya enak teman-teman. Begini ya, begitu. Dan biasanya kalau yang digunakan ini, yang batu yang besar ini, untuk membuat alat yang besar teman-teman, semacam ini. Ini adalah kapak teman-teman ya. Ini kapak, dan makainya begini. Ini dulunya batu yang cukup besar, lalu dipukul dengan alat ini teman-teman. Begitu, dipukul begini sehingga menghasilkan pecahan-pecahan seperti ini teman-teman. Di baliknya juga dipukul begini, dan seterusnya seperti itu teman-teman, sehingga menghasilkan kapak yang sedemikian rupa ini. Cukup unik teman-teman, dengan alat sederhana. Nenek moyang kita membuat alat yang sederhana juga untuk mempermudah hidup mereka teman-teman. Dan selalu nenek moyang kita tetap memperhitungkan kenyamanan ketika memegang teman-teman. Seperti ini, megangnya begini sangat nyaman teman-teman, karena di sini dibuat miring. Sini miring, di sini agak ada lekukan, sehingga megangnya nyaman sekali. Dan ini yang kedua teman-teman. Ini memiliki fungsi yang sama seperti tadi, untuk membuat peralatan yang besar teman-teman. Ini alatnya, megangnya juga nyaman teman-teman. Nah begini, di sini ada lekukan, jadi megangnya enak gitu teman-teman ya, untuk memukul batu yang lain. Selanjutnya yang kecil-kecil teman-teman. Nah ini yang pertama.
Yang kecil-kecil biasanya digunakan untuk membuat peralatan yang lebih kecil atau lebih tipis teman-teman, seperti ini. Ini kapak perimbas teman-teman, ini kapak perimbas ya. Jadi ini hasil dipukul begini teman-teman. Nah begini, ini juga begini, sehingga menghasilkan bentuk sedemikian rupa. Di sini ada lekukan dan pegangnya jadi enak teman-teman. Nah begini ya. Dan yang lain juga sama ini teman-teman. Ini yang ketiga, keempat. Tapi dari yang kecil tadi itu yang kedua ini. Tapi ini bukan begini mukulnya teman-teman, makanya di sini begini juga bisa sebetulnya. Tapi yang lebih tepat begini teman-teman. Nah, di sini bekas habis dipakai rupanya ini. Lekukan di sini, juga di sini, di jempol saya ini, mempernyaman nenek moyang kita menggunakan batu ini teman-teman. Selain digunakan untuk membuat kapak perimbas, nenek moyang kita juga membuat kepala tombak ini teman-teman, atau bisa jadi untuk dipegang begini juga bisa teman-teman. Mereka juga menggunakan dengan cara yang sama dan dengan kenyamanan yang sama teman-teman. Nah, lekukan-lekukan ini adalah sarana untuk mempermudah dan mempernyaman usaha para nenek moyang kita dulu untuk membuat peralatan yang mereka pakai sehari-hari teman-teman. Nah dipukulkan begini teman-teman. Ini untuk yang kecil-kecil. Juga ada ini lebih keren teman-teman ya. Nah tuh lebih simetris dibanding yang lain tadi. Ini juga untuk membuat alat kecil-kecil teman-teman. Nah, dipukulkan begini sehingga menghasilkan serpian teman-teman. Dengan irisan yang ada di sini teman-teman, ini mempernyaman dan mempermudah nenek moyang kita memegang batunya untuk membuat alat-alatnya teman-teman. Seperti ini ya, kita praktekkan sedikit. Nah ini seperti ini. Tapi selain bentuk-bentuk yang seperti tadi, yang asimetris teman-teman, nenek moyang kita juga menggunakan bentuk-bentuk oval maupun bulat teman-teman, dan tidak bulat benar. Ini agak tipis. Dan menggunakannya juga sama teman-teman, dipukulkan. Dan yang terakhir ini untuk yang lebih tipis lagi teman-teman. Ketajaman ini diperlukan ya, dibanding yang tadi ini lebih tajam untuk memperhalus penggarapan teman-teman. Dan tidak lupa selalu mempernyaman usaha mereka ketika membuat barang-barang yang digunakan untuk sehari-hari teman-teman. Nah, ini ada lubang ini, cerukan ini untuk jempol, dan cerukan yang ini teman-teman, ini untuk jari telunjuk. Oh terbalik, ini untuk jari jempol, dan ini jari telunjuk cerukannya ini teman-teman, sehingga megangnya enak
dan mempermudah membuat alat-alat yang mereka gunakan sehari-hari. Oke teman-teman, segitu saja dulu perkenalan kita atau tutorial untuk menunjukkan bagaimana nenek moyang kita mempertahankan hidupnya dalam kondisi yang serba sederhana dan serba sulit saat itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi nanti dalam tutorial dan pengenalan batu-batu purba, batu-batu nenek moyang purba kita dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.